Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'a hudah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam kelas 2. Pada penyampaian kali ini saya akan menyampaikan ringkasan materi pendidikan agama Islam kelas 2 tengah semester 1. Saya harap anak-anak dapat membacanya dengan teliti. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi kita. Kita wajib bersyukur karena kita dijadikan daripada umatnya Nabi Muhammad SAW sebagai umat dari seorang Rasulullah yang menjadi rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad SAW jujur sejak kecil dalam perkataan dan perbuatan. Karena kejujurannya tersebut, Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin. Al-Amin artinya dapat dipercaya. Kita harus menjadikan jujur adalah kebiasaan. Kejujuran adalah pangkal keberuntungan. Anak yang jujur pasti beruntung. Sedangkan anak yang suka berbohong pasti akan rugi. Karena tidak akan ada lagi kepercayaan siapa saja yang pernah dibohonginya. Maka jadilah anak yang jujur. Kita hikayatkan sebuah sejarah dari Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika masa kanak-kanak, beliau dalam perjalanan menuntut ilmu menuju Baghdad. Beliau ditangkap oleh para perampok. Ketika ditanya oleh seorang perampok, "Wahai anak kecil, di manakah kamu menyimpan uang kamu?" Beliau mengatakan, "Saya simpan uang bekal pemberian ibu saya di kantong yang dijahit di bawah ketiak saya." Ketika dilihat, lalu diperlihatkanlah oleh Syekh Abdul Qadir Jailani kecil uang yang diberikan ibunya sebagai bekal menuntut ilmu di Baghdad. Kemudian anggota perampok itu marah dan gusar, membawa Syekh Abdul Qadir Jailani kecil ke hadapan raja perampok. Ketika raja perampok itu bertanya, kembali Syekh Abdul Qadir Jailani kecil menjawab dengan jujur. Akhirnya dengan hidayah Allah Ta'ala yang turun ke dalam hati raja perampok, seluruh perampok termasuk raja perampok itu memohon ampun kepada Allah, menjadi bertaubat karena kejujuran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jujur adalah sifat yang wajib kita jiwai. Apabila seseorang sudah berjiwa jujur, maka dia tidak akan pernah berbohong lagi. Orang jujur berarti meneladani Rasulullah SAW. Anak yang jujur
disenangi guru, dan mempunyai banyak kawan. Jujur selalu membawa kebaikan. Al-Quran adalah kitab suci kita kaum muslimin. Jangan sampai anak-anak sekalian sebagai generasi penerus Indonesia emas di tahun 2045 akan datang, kalian adalah generasi yang akan membawa Indonesia kepada kemajuan selanjutnya. Jangan sampai kalian lupa bahwa Al-Qur'anlah yang menerangi Indonesia ketika mau mencapai kemerdekaan pada tahun 1945. Di bawah komando para pengasuh-pengasuh pondok pesantren, para santri maju hanya menggunakan bambu runcing dan peralatan seadanya, berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Kita sekarang wajib menyukuri bagaimana perjuangan mereka. Jangan saja kita asyik hanya dengan membaca Facebook, membaca WA, atau kita sibuk memainkan HP. Kita harus menanamkan kesenangan dan kenikmatan, keasyikan dalam membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran menerangi hati kita. Membaca Al-Quran mendapatkan pahala. Membaca Al-Quran mendatangkan ilmu, membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat. Al-Quran, kitab suci kita orang Islam, terdiri dari 30 juz, 114 surah, 666 ayat, yaitu 1000 ayat di dalamnya tentang perintah, 1000 ayat tentang larangan, 1000 ayat tentang janji, 1000 ayat tentang ancaman, 1000 ayat tentang kisah-kisah dan khabar-khabar, 1000 ayat tentang ibrah dan tafsil atau contoh-contoh, 500 ayat tentang halal dan haram, 100 tentang nasikh dan mansukh, 66 ayat menjelaskan tentang doa, istighfar dan zikir. Sampai di sini, marilah kita dengarkan dahulu nasyid dari Syekh Musyari Rashid yang berisikan tentang bahwasanya Al-Quran itu akan membawa keberuntungan bagi kita orang Islam selama kita mengamalkan, menghayati, dan terus membacanya dan mempelajarinya.
surah An-Nas di dalam Al-Quran, tepat pada surah ke-114, yaitu surah terakhir yang ada di dalam mushaf Al-Quran adalah surah An-Nas. Surah An-Nas diturunkan di Mekah, terdiri 6 ayat. An-Nas artinya manusia. An-Nas berisi agar kita berlindung kepada Allah dari segala kejahatan yang datang di jiwa manusia, dari jin dan manusia. Kenapa dari jin dan manusia? Karena jin itu adalah anak dari iblis. Dari sanalah dia mengganggu kepada kita. Tetapi sebagian imam seperti Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, jin ini terbagi dua. Jin yang kafir disebut syaitan, dan sebagian disebut jin itu adalah jin yang muslim. Dan manusia, dari manakah manusia mendatangkan kejahatan ke dalam jiwa manusia lain? Yaitu dengan kata-katanya, dengan kata-kata jahat yang menyuruh manusia lain berbuat jahat, seperti ghibah, adu domba, dan yang lain. Nah, berikut ini adalah Al-Quran surah An-Nas. Al-Quran surah An-Nas yang terdiri dari 6 ayat. Kita mulai membacanya dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Mari kita simak sebuah video yang saya unggah dari YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, demikian videonya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ketika nun bertasydid, ini hukumnya adalah gunnah kamilah. Jadi saya harap kawan-kawan memperhatikan, adik-adik memperhatikan, nun bertasydid itu adalah gunnah kamilah. Gunnahnya sempurna. Itu yang perlu diperhatikan. Dan setiap nun bertasydid seperti
bin nas, malikin nas, hin nas. Ketika nun bertasydid dibaca, usahakan agar dengungnya itu sama. Jangan sampai sebahagian itu lebih berat daripada yang lain. Silahkan adik-adik belajar dari guru Al-Quran yang fasih agar bacaannya itu menjadi baik. Karena membaca Al-Quran dengan tajwid, dengan baik dan benar, itu hukumnya adalah fardu ain. Sedangkan belajar tajwidnya fardu kifayah. Dalam prakteknya itu, dalam membaca Al-Quran, dalam membaca Al-Quran, kita harus baik dan benar. Kalau tidak, itu akan membawa kepada kesalahan. Setiap kesalahan membawa kepada dosa. Nah, ini dapat dilihat tampilan surah An-Nas dengan artinya. Bisa dilihat. Nah, ayat pertama berarti aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Kita dianjurkan berlindung kepada Allah yang menguasai dan memelihara kita manusia. Siapa Allah? Malikin nas. Allah yang bersifat malik atau raja. Ilahin nas. Sembahan manusia. Maksudnya Allah, hanya kepada Allah lah kita berhak. Hanya Allah lah yang berhak kita sembah. Arti ayat keempat, kita berlindung dari kejahatan siapa? Kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Syaitan inilah yang sering menggelincirkan manusia ke lembah maksiat dan kejahatan dengan bisikan-bisikannya kepada manusia. Karena itu kita harus selalu mengingat Allah dan berlindung kepada Allah sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran terakhir kita, rangkasan pembelajaran kita terakhir adalah berhubungan dengan tanda baca di dalam Al-Quran. Tanda baca dalam Al-Quran diantaranya adalah fathah, kasrah, dhammah, tanwin. Apabila tanwin ini berbaris di atas, ini disebut fathatain. Tanwin baris dua di bawah disebut kasratain. Dhammah berbaris dua seperti ini disebut dengan dhammatain. Jadi ibarat satu huruf seperti ba berbaris fathah, itu ba fathah ba, ba kasrah bi. Jadi bila ba berbaris kasrah itu dibaca dengan huruf i menjadi bi. Kalau ba dhammah itu dengan huruf u, jadi bacaannya ba dhammah bu, ba bi bu, sebagaimana yang ada di buku kalian. Kalau tanwin berbaris dua di atas itu ba tadi ditambah huruf n menjadi ban. Bi berbaris dua ditambah huruf n belakangnya menjadi bin. Dhammah itu yang tadi asalnya bacaannya bu, itu ditambah n terakhirnya menjadi bun, menjadi ban bin bun. Tasydid atau syaddah seperti itu tandanya.
Sukun adalah tanda mati. Untuk kejelasannya, saya yakin adik-adik telah belajar dengan ayah atau ibu atau dengan guru-guru Al-Quran yang berada di tempat tinggalnya atau di masjid-masjid. Jadi, saya tidak perlu lagi untuk menjelaskannya secara mendetail. Silahkan tanyakan kepada ayah, ibu, atau guru Al-Quran yang ada di sekitar tempat tinggalnya untuk mempelajari harakat atau tanda baca ini. Nah, sebelum video ini saya akhiri, mungkin kita akan kembali lagi meringkaskan. Bapak ulang, saya ulang pelajaran kita sebelum masuk ulangan tengah semester. Pelajaran kita yang pertama adalah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus benar-benar bersyukur karena dijadikan umatnya Nabi rahmatan lil alamin, yang beliau lebih menyayangi kita sebagai umatnya daripada keluarganya sendiri. Yang kedua, Al-Quran adalah kitab suci kita umat Islam yang harus selalu kita baca, kita amalkan, dan kita gali isi kandungan Al-Quran tadi agar kita dapat memahaminya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya adalah Al-Quran. Kemudian surah An-Nas adalah surah ke-114 di dalam Al-Quran. Surah An-Nas menjelaskan tentang perlunya kita berlindung daripada kejahatan syaitan yang datang daripada jin dan manusia, karena dari situlah dia membisikkan bisikan seruan kejahatan. Yang terakhir, adik-adik harus tahu dan ingat tanda baca Al-Quran. Tanda baca itu disebut juga harakat, dan perlu juga kakak tekankan di sini mengenai huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah secara keseluruhan berjumlah 30 huruf. Huruf hijaiyah apabila alifnya disebut huruf mad dan alif lamnya tidak dianggap sebagai huruf hijaiyah, tetapi dianggap sebagai gabungan antara huruf lam dan alif, maka huruf hijaiyah hanya berjumlah 28. Huruf hijaiyah yang 30 tadi apabila huruf lam alifnya itu dianggap huruf lam dan alif serta alifnya ditetapkan, maka jumlahnya adalah 29 huruf. Saya harap adik-adik di rumah jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan, sering mencuci tangan, hormati ayah ibu kalian, sayangi adik kalian dan kakak kalian. Jangan lupa untuk mengulang-ulang hafalan surah-surah yang sudah hafal, seperti surah Al-Fatihah, Wal Asr, dan surah-surah pendek yang lain.
Jangan sampai di TK hafal, di SD kelas 1 hafal, setelah kelas 2 tidak hafal lagi. Apalagi surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah ini adalah surah yang selalu kita baca di dalam sholat 5 waktu. Tidak lupa juga kalau keluar rumah, adik-adik diharapkan menggunakan masker. Selalu sering mencuci tangan agar bersih dan terhindar dari segala macam penyakit. Tetap tenang di rumah, keluar rumah hanya apabila kalian perlu. Selalu belajar, bersiaplah untuk menghadapi penilaian tengah semester yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Jangan lupa taharah, wudu 5 kali sehari paling sedikit, sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Masih kakak ingatkan lagi, subuh ada 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya sebanyak 4 rakaat. Jadi jumlah rakaatnya salat kita sehari semalam adalah 17 rakaat. Apabila bertemu teman-teman, kakak harap adik-adik menjaga jarak sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Belajar tidak hanya dari buku, bisa juga dari mana saja, termasuk dari Google. Untuk perangkat seperti smartphone, HP-HP Android, kakak harapkan kalian menggunakannya dengan bijak. Jangan sampai menyalahgunakannya untuk menonton yang tidak perlu, sehingga kuota kalian akan terbuang percuma. Demikian, semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, dosa-dosa kita diampuni, termasuk juga semoga Allah mengampuni dosa-dosa orang tua kita, bapak, ibu guru kita, dan kita dimasukkan ke dalam surga di akhirat kelak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.